yang mempunyai gigi taring, maka haram untuk dimakan. Nah, binatang buas ini berlaku pada hewan darat. Bagaimana kalau hewan yang ada di laut? Seperti ikan paus, kemudian ikan lumba-lumba, kemudian ikan hiu. Kalau ada gigi taringnya, apakah haram? Tidak. Semua binatang yang ada di laut halal semua. Wa dalilu qaulu alaihi salatu wassalam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu, akhrajahul arba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di laut itu suci airnya. Jadi di laut itu meskipun antum kencing di situ, berak di situ, kemudian antum pakai wudu, maka air laut itu suci dan mensucikan. Boleh sah untuk mandi, janabat untuk mandi biasa sah, boleh. Itu suci dan mensucikan. Kemudian al-khillu maitatu, bangkai-bangkai yang ada di laut, maksudnya hewan-hewan laut, bukan bangkai yang ada di laut, maksudnya sapi mati di laut kemudian boleh dibuang, nggak boleh. Sapi itu hewan darat. Karena ada sapi yang tenggelam ketika ada kapal tenggelam, muat sapi, kemudian sapinya mati semua. Kalau pakai dalil al-khillu maitatu halal bangkainya, dianggap hewan-hewan yang mati di laut, hewan darat yang mati di laut dimakan semuanya, nggak boleh. Maksudnya al-khillu maitatuhu adalah hewan-hewan yang ada di laut, hewan laut meskipun mati boleh dimakan. Ikan lumba-lumba, antum lihat, ternyata mati. Kenapa ini? Antum potong-potong, antum jemur, jadikan asin, itu halal. Halal. Kura-kura halal. Kura-kura, semua hewan yang ada di laut halal. Akhrajul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4. Siapa Imam 4? Imam 4 siapa? Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Jadi kalau ada hadis rawahul arba'ah, rawahul khamsah, rawahul thalathah, rawahul sittah, rawahul sab'ah, antum harus tahu itu. Antum harus tahu. Rawahul thalathah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kullu dinabin minas sibai fa'akalu haramun, rawahu Muslim. Setiap binatang yang mempunyai gigi taring maka haram dimakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Boleh dijadikan hujjah karena ini hadis sahih. Wa akhrajahu min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bi lafdhin naha wa zada wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz melarang dan ditambah, dan setiap burung yang mempunyai cakar yang tajam haram dimakan. Jadi setiap burung yang mempunyai cakar tajam itu haram dimakan. Ya, seperti burung elang, kemudian burung apa? Burung hantu, gagak, itu burung-burung yang mempunyai cakar tajam juga. Ini dilarang untuk memakan. Bagaimana Ustaz kalau dalam kondisi darurat? Kalau dalam kondisi darurat, apapun yang diharamkan oleh Allah halal. Ad-daruratu tubihal mahdurat. Dalam kondisi darurat, bahaya, maka diperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau dalam kondisi darurat. Tapi kalau dalam kondisi biasa-biasa saja, nggak boleh. Nanti kalau kita pengen makan burung elang, burung gagak,
pakai dalil, oh saya dalam kondisi darurat, enggak boleh. Darurat itu berarti antum dalam posisi bahaya. Jika tidak memakan barang yang haram itu, maka Anda akan menjadi mati, lemas. Maka boleh makan. Ya, seperti orang yang berada di tengah-tengah hutan. Enggak ada makanan apa-apa kecuali burung elang. Wah, kalau ini menurut hadis haram burung elang. Tapi saya dalam kondisi darurat, tengah-tengah hutan, enggak ada lagi makanan kecuali burung elang. Ya, maka burung elang boleh dimakan. Ya, ini hukum rukhsah bagi orang-orang yang dalam kondisi darurat. Jadi, hadis ini kita sahih sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya pada halaman 1933 dan Imam Tirmidzi 1479. Begitu pula Imam Ibnu Majah, beliau meriwayatkan dalam kitabnya pada hadis 3233. Ini adalah para imam-imam al-hadis yang meriwayatkan tentang hadis Rasulullah SAW tentang makanan ini. Hewan buas yang mempunyai gigi taring haram dimakan. Begitu pula burung yang mempunyai cakar yang tajam tidak boleh dimakan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil khumril ahliyah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang an-luhumil khumuril ahliyah, tentang daging keledai negeri atau keledai jinak. Jadi hukum makan daging keledai yang jinak, yang rawatan itu haram, nggak boleh, karena dagingnya kotor. Jangan antum samakan daging keledai dengan daging kuda. Kalau daging kuda itu nanti ada pembahasan sendiri. Jadi daging keledai itu ada dua hukum. Hadis ini menerangkan tentang an-luhumil khumuril ahliyah, tentang daging keledai kota atau keledai jinak. Wa dan fil luhumil khayl rawahu muttafaqun alaih wa fil lafdil Bukhari wa rakhasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini sesuai dengan redaksi Imam Bukhari. Rasulullah SAW melarang daging keledai jinak dan membolehkan daging kuda. Al-khayl adalah kuda yang ditambat, kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Itu boleh dipotong, sembelih, kemudian dimakan rame-rame, boleh. Jadi hukum makan daging kuda itu halal. Al-khayl di sini adalah kuda yang ditambat, kuda yang terlatih, digunakan untuk apa? Berperang di jalan Allah. Al-khayl. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sesuai dengan redaksi Imam Bukhari. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada hadis 4219, ada dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu pula Imam Muslim pada hadis 1941, Imam Muslim. Begitu pula Imam Abu Dawud, beliau meriwayatkan pada hadis 3788. Ini jadi para imam al-hadis juga meriwayatkan hadis ini tentang bolehnya memakan daging kuda dan haramnya memakan apa? Keledai jinak atau keledai kota. Wa ali bin Abi Aufa, hadis yang ketiga, wa ali bin Abi Aufa, dan dari Ibnu Abi Aufa qala, berkata Ibnu Abi Aufa, ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan.
sab'a ghazawatin na'kulul jarad. Kami selalu makan belalang. Ya. Masya Allah, ini para sahabat terdahulu ketika berada di medan perang luar biasa. Subhanallah. Makanya para sahabat ini mendapatkan gelar radhiyallahu anhum ajmain ini. Antum jangan ngiri. Karena apa? Karena para sahabat itu teruji keimanannya, teruji kesabarannya. Coba bayangkan, pada waktu peperangan yang sengit itu tidak ada yang dia makan kecuali belalang. Maka Ibnu Abi Alfa mengatakan, na'kulul jarad, kami selalu makan belalang bersama Rasulullah SAW. Jadi ada dua bangkai yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Uhillat lakum maitatus sama wal jarad." Dihalalkan atas kalian dua bangkai. Yang pertama bangkai as-sama. Apa? Bangkai ikan. Jadi bangkai ikan itu boleh dimakan. Antum greh, antum jadikan ikan asin itu boleh. Wal jarad, dan bangkai belalang. Selain itu tidak boleh. Selain itu nggak boleh. Kecuali bangkai-bangkai yang dihalalkan oleh Allah, kemudian antum ambil apa? Ambil kulitnya untuk disama, itu boleh. Ada kambing yang mati, kemudian antum ambil kulitnya untuk kemudian antum sama, jadi kering, antum gunakan untuk apa? Timbong, untuk apa? Macam-macam boleh, boleh. Tapi dagingnya dimakan nggak boleh, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Para sahabat ketika berperang itu nggak ada makanan kecuali belalang. Beliau selalu makan belalang. Subhanallah. Rawahu muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Takhrij dan kedudukan hadis ini adalah sahih. Takhrij dan kedudukan hadis ini adalah sahih. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan pada kitabnya, Sahih Bukhari halaman 5495, Imam Muslim 1952, Imam Tirmidzi 180, 1821, dan Imam Nasai 4356. Imam-imam ahli hadis juga meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini bisa digunakan sebagai hujjah, sebagai hujjah dalam mengambil sebuah hukum. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu fi qissatil arnab, dan dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah kelinci. Anas bin Malik ini pelayan Nabi SAW. Beliau mempunyai kisah tentang masalah kelinci. Maka beliau berkata, qala fadabakhaha fa ba'atha bi wariqiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qabilahu. Rawahu muttafaqun alaih. Beliau menyembelihnya, kemudian beliau mengirimkan bagian pahanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelinci itu pernah disembelih oleh Anas bin Malik. Kemudian bagian pahanya ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Faqabilahu, maka Rasulullah SAW menerima pemberian Anas bin Malik. Artinya apa? Daging kelinci itu halal, boleh dimakan. Karena Rasulullah SAW pernah memakannya juga. Wah, aku gak doyan ya, terserah sampean. Yang jelas hukum asalnya ini adalah halal. Urusan sampean jijik atau sampean gak mentolok, urusan sampean, urusan antum sekalian. Yang jelas hukum asal bahwa arnab itu, kelinci itu halal. Makanya ada sate kelinci, ada sate kuda, itu halal. Tapi kalau orang nggak tahu hukumnya, nggak pernah belajar fikih, nanti ngawur pendapatnya, ngawur. Termasuk
orang yang kurang referensi dalam masalah fikih ini, ada ustadz yang mengatakan bahwa anjing itu halal, karena nggak ada dalil yang mengharamkan tentang anjing. Ini orang-orang yang kurang ilmu dan orang yang kurang referensi dalam perkara fikih tentang masalah dalil-dalil. Takhrij dan kedudukan hadis ini adalah sahih, sebagaimana Imam Bukhari beliau meriwayatkan dalam kitabnya pada hadis 5535. Begitu pula Imam Muslim pada hadis 1953. Imam Abu Dawud 3791 dan Imam Ibnu Majah 3246. Jadi banyak para ahlul hadis yang meriwayatkan tentang hadis ini. Berarti hadis ini hadis sahih, bisa digunakan untuk hujjah, untuk mengambil sebuah hukum. Kemudian hadis selanjutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa ketika hadis itu bersumber daripada Ibnu Abbas kok radhiyallahu anhuma, kok tidak radhiyallahu anhu? Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau Abu Hurairah. Tapi ketika hadis itu bersumber daripada Ibnu Abbas, kenapa radhiyallahu anhuma? Masih ingat jawabannya? Ayo, Yamin, ayo. Murid senior. Karena anak dan bapaknya ini sama-sama sahabat Nabi, Masya Allah. Ini ilmu. Jadi ilmu itu menurut para ulama usul fikih, idrakus syai' ala ma huwa ala idrakan jaziman. Kita mengetahui sesuatu yang sesuai dengan fakta. Itu ilmu tadi. Kalau antum ditanya tentang hukum ini dan itu, saya lihat kitabnya, itu bukan ilmu. Ilmu ya seperti itu. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini ada dalam ta'rif, dalam al-usul fi ilmil usul. Jadi itulah ilmu. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika hadis itu bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena Ibnu Abbas dan Al-Abbas ini sama-sama sahabat Nabi. Ibnu Abbas itu misanannya Rasulullah, Al-Abbas ini pamannya Rasulullah, sama-sama sahabat Nabi. Sama-sama sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad-dawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh 4 macam hewan. Rasulullah melarang kepada kita dari membunuh 4 macam hewan. Yang pertama, an-namlatu, melarang membunuh semut. Nggak boleh membunuh semut itu sebenarnya. Tapi kadang semut melarang kita sendiri ya, dan ya. Jadi mengambil sebuah hukum itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya. Jadi, apakah semut itu selamanya tidak boleh dibunuh? Ya. Kalau semut itu membahayakan kita, seperti kita naik jambu, kadang ya sering kita tiba-tiba di atas itu banyak apa? Semut besar, kerangkang. Kemudian kita apa? Dirubung sampai kita sakit. Maka kadang kita untuk membersihkan ini ada yang mati. Maka dalam kondisi seperti itu, maka tidak ada dosa atas kita. Karena apa? Karena ketika kita melakukan seperti itu dalam kondisi bahaya, maka hukum asalnya kalau kita tidak ada halangan apa-apa, maka tidak boleh membunuh semut. Kadang orang-orang yang kejam itu menaruh rotinya dimakan semut, wah semut itu sebagai gonter sih. Nah ini subhanallah ya. Kita juga
sering melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi dengan bertambahnya ilmu, gitu, maka hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk itu hendaknya bisa berubah menjadi hal yang baik. Jadi yang pertama, an-qatlu arba'in minad dawab, Rasulullah melarang dari membunuh 4 macam hewan. Yang pertama an-namlatu, yaitu semut. Yang kedua wan-nahlatu, nahl, apa? Tawon, lebah. Tidak boleh membunuh lebah. Ya. Tapi kadang apa? Orang-orang yang mengambil madu secara paksa sehingga lebah itu terusik, akhirnya apa? Ya, senjata makan tuan. Ya. Hukumnya sebenarnya tidak boleh membunuh lebahnya. Kalau lebah itu apa? Hewan yang jinak. Tapi kalau disakiti, dia akan menjadi murka, ya? Semurka-murkanya. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk melawan lebah. Tidak ada kekuatan. Karena apa? Karena saya pernah praktek dulu. Saya ini menggoda lebah dulu waktu di Sultan Agung. Ada pohon timbul. Ada lebahnya, saya ganggu. Ternyata lebah menyerang. Wah, nggak ada kekuatan bagi kita sedikit untuk melawan lebah. Nah, nggak enaknya kita nggak boleh membunuh. Ya. Setelah kita mengetahui hukumnya seperti ini, nggak boleh membunuh lebah. Nggak boleh kita membunuh lebah. Karena itu larangan daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga wal hudhud, ya, burung hudhud. Yang keempat wasyurat. Surat itu semacam hewan burung pipit, ya, burung pipit. Itu 4 hal yang tidak boleh dibunuh. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan telah mensahihkan juga Ibnu Hibban. Takhrij dan kedudukan hadis ini adalah sahih seperti mana Imam Ahmad, gitu. Imam Ahmad bin Hanbal beliau meriwayatkan dalam kitabnya pada halaman 3057. Imam Abu Dawud pada hadis 5267. Imam Ibnu Majah meriwayatkan pada hadis 3724. Ya. Dan Imam Ibnu Hibban 1078. Ya, banyak hadis-hadis, banyak ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini. Termasuk ulama hadis pada saat ini, di antaranya siapa? Syekh Albani, juga turut mensahihkan hadis ini. Jadi hadis yang sahih yang banyak diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis ini kita boleh menggunakan atau mengambil sebagai hujjah, sebagai hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih itu pada pekan yang akan datang. Sedikit demi sedikit, yang penting kita paham. Kalau kita sampaikan semuanya, banyak materi, akan tapi kita tidak paham, maka itu tidaklah ilmu. Tidaklah ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang kita dapatkan sesuai dengan faktanya, dengan apa adanya. Itulah ilmu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan pada malam hari ini sebagai amal soleh bagi kita sekalian. Dan ya Allah minkum ajmain, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.